Langsung Pak Nyoman Ratna. Saya sisi kanan dulu. Terima kasih Pak Bimo, Pak Menteri, beserta seluruh jajaran. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu saya harus memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN kita, terutama sekali ketika dalam posisi sulit menghadapi COVID-19. Yang kedua, penting juga kita ingat pimpinan, mohon izin juga Pak Demer, kita setelah berulang-ulang kali ketemu ada semacam kesepakatan antara Komisi 6 dan Kementerian BUMN bahwa holdingisasi maupun restrukturisasi tidak sampai merugikan hak-hak karyawan. Ini penting ini untuk disampaikan. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa di Bali dalam rangka restrukturisasi, Kementerian ternyata merencanakan rasionalisasi terhadap tenaga security APSEC yang jumlahnya juga sangat banyak, hampir 360 orang. Saya mohon ini diberikan perhatian ketika pariwisata diyakini akan tumbuh, di satu sisi memang ada persoalan di Angkasa Pura menyangkut tentang keuangan, namun para pekerja airport yang ada di airport Ngurah Rai Bali, kita pun optimis bahwa pariwisata akan tumbuh, sehingga tidak pas sama sekali ketika pariwisata yang datang dari 200-300 orang sekarang sudah sampai 12.000. Justru pihak Angkasa Pura lewat perusahaannya APS, Angkasa Pura Support, justru ingin melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi ini dilakukan terhadap mereka yang sungguh-sungguh telah berjasa dalam menjaga keamanan Angkasa Pura yang dulunya adalah diberikan nilai merah, sekarang sudah jadi hijau dari sisi keamanan. Dan mungkin juga Pak Erik punya pengalaman, Pak Menteri, nyaris tidak pernah ada persoalan keamanan di airport Ngurah Rai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan agar proses ketenagakerjaan yang ada di seluruh BUMN kita barangkali memang harus dibenahi ke depan bersamaan dengan restrukturisasi dan juga holdingisasi dari BUMN. Khusus untuk pekerja security, peraturan yang menempatkan security sebagai pekerjaan penunjang itu sudah dicabut Pak Menteri. Jadi dalam Undang-Undang Ciptaker pasal 59 sudah dijelaskan itu. Bahkan kalau pekerjaan dengan waktu tertentu yang seharusnya mereka pekerja tetap dimasukkan menjadi pekerja tidak tetap, itu karena undang-undang harus menjadi pekerja tetap. Itu ada di dalam pasal 59, baik ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3. Dan yang paling penting, BUMN harus menjadi contoh dalam proses hubungan industrial. Karena ada etalase negara di situ. Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya yang bekerja dengan cara-cara yang tidak baik. Oleh karena itu kami mohon ada solusi. Yang pertama tentu jangan lakukan rasionalisasi ketika ada harapan pariwisata tumbuh. Toh juga jumlahnya hanya 360 orang. Yang kedua, jika memang sangat susah misalnya Angkasa Pura, mungkin bisa dilakukan penundaan sampai 6 bulan ke depan, sampai kita melihat bukankah akan ada acara-acara penting di Bali yang tentu akan memberikan efek remas terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kunjungan yang melewati Angkasa Pura kita. Tentu ini akan memberikan dampak pendapatan terhadap Angkasa Pura. Jadi satu sisi ada harapan, di sisi yang lain malah diputus dengan alasan rasionalisasi. Oleh karena itu saya mohon Pak Menteri memberikan perhatian penuh ini
karena ke depan juga akan ada pertemuan-pertemuan besar. Nanti kalau tenaga security-nya dikurangin, keamanan terganggu, tentu tidak baik kesannya untuk pariwisata internasional maupun hubungan antar negara. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, ke depan ketika melihat kasus urusan di airport kita, barangkali memang ke depan Angkasa Pura yang melayani penerbangan konstruksinya memang harus berbeda sedikit dengan BUMN yang lain. Ketika usaha BUMN misalnya di bidang pabrik misalnya, kalau tidak ada pembelinya langsung bisa di stop. Tenaga kerjanya langsung seketika bisa dikurangin, pabrik bisa dihentikan. Tetapi ketika airport satu pesawat pun terbang, airportnya tidak bisa ditutup. Oleh karena itu, ketika melakukan rekonstruksi menyangkut tentang kelembagaan BUMN khususnya yang berkait dengan pelayanan penerbangan ini, mungkin polanya tidak boleh sama dengan BUMN yang lain. Karena satu pesawat terbang pun membutuhkan keamanan dan pos-pos yang dijaga, yang ada di sana tetap harus dijaga walaupun tidak ada orang datang. Karena itu menyangkut tentang tempat-tempat yang strategis dan sensitif terhadap risiko. Kira-kira begitu, Pak Menteri, mohon respon nanti pimpinan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Demer, silakan. Ya, terima kasih pimpinan beserta teman-teman Komisi 6 yang saya hormati. Itu juga Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama tentu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Parta tadi, karena kebetulan juga saya didatangi juga oleh serikat pekerjanya, bahkan rame-rame, hampir 40 orang, bahkan lebih 40 orang, mungkin sekitar 50 orang datang ke saya untuk menyampaikan keluhan mereka, yaitu tentang security yang ada di bandara. Mereka akan dirasionalisasi pada Desember ini. Nah, kondisi mereka sangat memprihatinkan, karena kondisi pandemi kita tahu bersama, tidak hanya pengusaha hotel yang berat, tapi seluruh masyarakat Bali berat karena memang daya beli di Bali menurun, bahkan sampai pekerjaan yang lain juga sulit karena kita sangat tergantung dengan pariwisata. Untuk itu saya minta ini mungkin kita coba cari ya paling nggak golden sick hand, atau kalau nggak golden sick hand coba cari mungkin waktunya diperpanjang dulu lah, karena ini terus terang ini adalah keamanan yang sangat vital di airport. Kondisi mereka ada yang di pinggir pantai, ada yang di pinggir laut, di objek-objek yang di kegelapan malam untuk menjaga Bandara Ngurah Rai. Ini saya khawatir kalau ini sampai nanti berubahnya begitu drastis, akhirnya kita berbicara nanti ada event internasional G20, ini agak berat. Maka dari itu mungkin bisa diundur yang 300 sekian itu, ya kita berikan kesempatan. Nggak banyak-banyak, mereka gajinya juga nggak besar-besar kok itu. Ya mungkin rasionalisasi artinya diberikan kesempatan dulu lah untuk berpikir, untuk mereka, karena mereka baru dapat pengumuman sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi mau diganti bulan Desember ini, jadi kaget juga gitu. Ya, kaget juga, belum mempersiapkan untuk diganti. Masa kerja mereka 10 tahunan, Pak Menteri. Jadi memang mereka kontrak, karena dengan APS mereka kontrak. Jadi masa kerjanya tapi 10 tahunan terus diperpanjang. Ini menjadi perhatian kita bersama, perhatian Pak Menteri, karena kita berkaitan juga dengan Bali yang menjadi concern kita tentang pandemi ini, dan juga kita akan menghadapi event besar di Bali, dan ini merupakan objek vital di Bali. Dan tentu ini jadi introspeksi buat Kementerian BUMN. Nanti kita juga akan tegur daripada pimpinan direksi BUMN. Sepakat ada kesalahan dari kami, tapi kami akan tegur juga direksi AP2 atau AP1 tadi yang di masalah kepegawaian kita akan panggil nanti. Oke, baik. Pimpinan, mungkin ada yang belum direspon tadi tentang Pak Menteri izin tentang security APSEC. Karena prospeknya bagus ke depan, mungkin ditunda dulu
rasionalisasinya sehingga ada kesempatan kita untuk menata lebih baik. Di AP1 nanti habis ini kita ini ya. Iya. Sedikit aja informasi Bapak Ibu, memang kami sedang diskusi dengan AP1 Pak. Memang AP1 itu sekarang tekanannya berat sekali. Kondisi keuangan mereka ini sekarang hutangnya mencapai 35 triliun. Dan kalau kita lihat rate loss-nya mereka bulanan 200 miliar, itu mereka bisa mencapai hutangnya nanti pasca pandemi bisa 38 triliun Pak. Nah ini kami sedang terus lakukan rasionalisasi supaya bisa efisiensi. Dan memang beban mereka berat sekali karena banyak bandara baru. Ini sebagai komparasi Pak, memang kayak Kuala Namu ini profitable dan sudah cukup berumur, yang seperti Jogja ini beban berat sekali karena Jogja 12 triliun dan begitu buka langsung COVID. Nah tapi kami terima masukannya Pak Nyoman Parta dan Pak Demer, kami akan bicarakan kira-kira seperti apa yang win-win solutionnya karena memang kondisi AP1 memang dalam kondisi karena kan ada acara-acara besar kenegaraan Pak. Ini masalah cash flow-nya Pak. Masalah cash flow-nya memang berat sekali, kita lagi restrukturisasi dan mudah-mudahan nanti restrukturisasinya Januari bisa kita selesaikan dulu Pak.